Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari kelas Agribisnis A Palembang akan menyampaikan tentang ketimpangan persebaran penduduk di Indonesia. Perkenalkan, nama aku Dafa Akila. Nama aku Rianti Putri Maharani. Perkenalkan, nama aku Tarisa Islami Putri. Perkenalkan, nama aku Marcia Eka Putri. Perkenalkan, aku Kokima Ramadanti. Kami dari kelompok 1, ini video kami. Hati waci. Halo semuanya, pada video ini kami akan membahas tentang ketimpangan persebaran penduduk di Indonesia. Sebuah masalah yang terlihat sepele, tapi sebenarnya berdampak besar pada pembangunan dan kualitas hidup masyarakat. Mari kita lihat bagaimana ketimpangan ini bisa terjadi. Apa saja dampaknya dan langkah apa yang bisa dilakukan untuk mengatasinya. Badan Pusat Statistik BPS pada 21 Januari 2021 lalu merilis data resmi kependudukan Indonesia tahun 2020. Jumlah penduduk di Indonesia hingga September 2020 mencapai 270,2 juta jiwa yang didominasi oleh pria. Persebaran penduduk di Indonesia hingga saat ini masih sangat tidak merata. Ada wilayah yang jumlah penduduknya sangat padat, sementara wilayah lain justru jarang dihuni. Ketidakseimbangan ini menjadi salah satu hambatan besar dalam pemerataan pembangunan di berbagai daerah. Contoh paling jelas terlihat di Pulau Jawa. Meski luasnya hanya sekitar 7% dari seluruh daratan Indonesia, namun lebih dari separuh penduduk Indonesia tinggal di sana. Sementara pulau-pulau lain yang lebih luas seperti Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua justru memiliki jumlah penduduk yang jauh lebih sedikit. Inilah bentuk nyata ketimpangan persebaran penduduk. Ada beberapa faktor yang menyebabkan ketimpangan ini terjadi. Salah satunya adalah faktor alam dan kondisi geografis. Daerah dengan tanah yang subur, akses air yang mudah, serta dataran yang lebih datar dan aman dari bencana cenderung lebih menarik untuk ditinggali. Selain itu, peluang ekonomi, pusat pendidikan, hingga fasilitas kesehatan yang lebih lengkap juga menjadi alasan mengapa penduduk memilih tinggal di wilayah tertentu. Ketimpangan persebaran penduduk memiliki dampak yang cukup besar. Daerah yang terlalu padat bisa mengalami berbagai masalah seperti kemacetan, banjir, permukiman kumuh, kebutuhan hunian yang tinggi, hingga persaingan ketat dalam mencari pekerjaan. Sementara daerah jarang penduduk sering tertinggal dari segi pembangunan dan minim tenaga kerja. Di sektor pertanian, dampaknya juga sangat terasa. Banyak lahan pertanian di wilayah padat penduduk yang mulai menyempit karena beralih fungsi menjadi perumahan, industri, dan pusat aktivitas ekonomi lainnya. Sebaliknya, wilayah yang jarang penduduk justru memiliki lahan luas yang belum dimanfaatkan secara optimal. Ketimpangan ini turut mempengaruhi kualitas fasilitas publik, akses terhadap pendidikan, kesehatan, transportasi, dan teknologi cenderung lebih baik di wilayah padat penduduk. Sementara daerah-daerah dengan jumlah penduduk sedikit harus dihadapi keterbatasan sarana dan prasarana sehingga pembangunan berjalan lebih lambat. Untuk mengatasi hal ini, berbagai upaya terus dilakukan. Pemerintah berusaha mendorong pemerataan pembangunan melalui pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa, pengembangan kawasan industri baru, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, hingga program transmigrasi untuk menyeimbangkan persebaran penduduk antar wilayah. Ketimpangan persebaran penduduk merupakan tantangan yang membutuhkan waktu panjang untuk diselesaikan. Namun, dengan pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas fasilitas di daerah tertentu, serta peran aktif masyarakat, kita bisa menciptakan pemerataan dan kemajuan yang lebih baik di seluruh Indonesia. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Itu dia video dari kelompok 1 tentang ketimpangan persebaran penduduk. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.